Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang terlalu sulit bagimu, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya. karena Bapak terima kasih Tuhan. Roh Allah turut bekerja bekerja di antara antara kita. kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau baik, Engkau luar biasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak, kami rindu kami masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan pada hari ini ketika kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau lebih dalam. Kami sudah merenungkan di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan kami lebih dalam lagi dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita yang merindukan hadirat Tuhan, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Firman-Mu kebenaran dalam kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan dalam jiwa kami. Dan Firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita kembali membuka firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan dalam Yohanes 4 ayat 21 hingga 24. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, identitas kita adalah ditunjukkan bukan dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, baju kita, tetapi roh kita yang menunjukkan siapa kita itu sebenarnya. Saudara, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan kemarin, bukan nanti, tetapi hari ini. Sudah tiba saatnya sekarang penyembah Bapa akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara, jadi ada penyembah yang benar, ada penyembah yang tidak benar. Identitas penyembah yang benar itu harus di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah belajar bahwa kelahiran baru, orang yang bertumbuh di dalam roh pasti orangnya adalah orang yang sudah lahir baru. Karena kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani kalau roh saja kita belum mengalami yang namanya kelahiran baru. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan menjadi penyembah yang berkenan, menjadi penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam the spirit of God. Saudara, ibarat handphone, kalau handphone kita itu punya handphone iPhone 15, handphone yang bagus, punya fitur-fitur yang bagus, tetapi tidak punya kartu chip di dalamnya. Jadi tidak punya kartu chip, sekalipun signal dari provider itu dari berbagai macam provider ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah akan terkoneksi. Tapi beda ceritanya kalau kita memiliki chip. Nah, itulah yang disebut roh di dalam Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. Dan saudara yang diberkati, kalau kita punya chip, kita memiliki R kecil, roh kecil. Dan ketika provider itu memberikan signal 3G, 4G, atau 5G, maka signal itu bisa akan menjangkau handphone kita karena ada roh kecilnya. Nah, roh besarnya ibarat Tuhan itu menjamah kehidupan kita. Dan roh yang benar itu akan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan roh itu akan mengajarkan kita segala sesuatu tentang kebenaran. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini Tuhan mau berbicara dengan kita tentang bagaimana kita hidup dalam roh, bagaimana kita hidup di dalam penyembahan, bagaimana kita hidup di dalam hidup yang terkoneksi senantiasa dengan Tuhan. Sekalipun saudara itu memiliki casing yang bagus, tetapi di dalamnya nggak ada kartu chip dan nggak ada signal dari pusat, itu tidak akan mengalami yang namanya kehidupan. Saudara, sekalipun engkau punya tampak perawakan yang bagus, tapi kalau saudara tidak punya hidup the spirit di dalam dirimu dan ketemu dengan the spirit of God, saudara itu mati. Makanya ketika saudara itu mati, apa bedanya saudara dengan Adam dan Hawa? Saudara tidak menerima koneksi dari surga. Tapi saya mau katakan, kalau hidup kita tahun 2024 yang Tuhan bicara di dalam hati saya adalah perbaiki penyembahanmu, perbaiki hidupmu bergaul dengan Tuhan, perbaiki konektivitasmu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara itu paling peka sekali dengan signal internet. Kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Saudara ditantang 1 bulan bisa nggak punya handphone, bisa nggak punya HP, nggak punya internet.
Saudara, kebutuhan kita untuk terkoneksi satu dengan yang lain itu sebenarnya esensi dari manusia, punya kebutuhan untuk terkoneksi selalu. Dan kita punya kebutuhan yang esensial adalah terkoneksi dengan Tuhan. Dan saudara, jika saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan, saudara tidak ada bedanya dengan Adam dan Hawa yang memiliki roh yang mati. Dan saudara, kalau kita hidup oleh karena iman percaya kepada Tuhan, harus terkoneksi dengan cara apa? Menyembah. Dengan cara apa? Dalam roh. Dengan cara apa? Kebenaran, yaitu firman Tuhan. Di luar kebenaran, saudara tidak akan menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bertopik persembahan yang benar dan berkenan, dan kita akan kupas dari Maleakhi 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Namun sebelumnya mari kita baca dalam Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai di sini saudara, kita melihat beberapa unsur dalam yang disebutkan oleh Tuhan, yaitu unsur jiwa dan unsur roh. Kuberikan hati yang baru. Hati itu berbicara tentang sense kita terhadap situasi, sense kita terhadap pemikiran, sense kita terhadap perasaan, sense kita terhadap jiwa dan terhadap roh. Jadi ini adalah wadah. Dia sangat erat dengan kehidupan spiritual. Dan hati itu adalah wadah. Jikalau hatimu baik, maka akan memancarkan kehidupan. Demikian Amsal 4 ayat 23 berkata, hati ini diberikan Tuhan hati yang baru. Jadi saudara, ada hati yang baru, ada hati yang lama yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya lahir baru, kita mengalami yang namanya hati yang baru. Di dalam hati yang baru diberikan roh, Spirit of God. Seperti mungkin ini ya, roh, R kecil di dalam batinmu. Batinmu itu adalah selongsong bagian dalam. Jadi saudara, hati itu berbicara tentang jiwa. Esensi kayak kulit dalamnya itu adalah batin. Batin itu yang berinteraksi dengan roh. Makanya batin itu membatin itu di dalam inner kita. Manusia yang paling dalam itu bersentuhan dengan roh. Jadi ada hati, kulit bagian dalamnya adalah batin, yang disentuh oleh batin adalah roh. Makanya kalau hati kita membatin, batin kita itu mengatakan sesuatu, hati itu belum tentu, karena hati itu berhubungan dengan jiwa. Nah, kalau hati itu berhubungan dengan batin dan kemudian roh, maka dia menemukan yang namanya hati nurani yang selalu berbicara hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi hati ini adalah hati yang baru. Hati yang lama itu dijauhkan. Hati yang keras dijauhkan, diberikan hati yang baru. Dijauhkan. Kalau dijauhkan, bisa aja hatinya ada di sini ya. Jadi secara spiritual, hatinya itu dijauhkan dan diberikan hati yang baru. Nah saudara, kalau sudah dijauhkan, jangan kita ambil lagi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Amin. Saudara, ketika roh yang baru, roh kecil diberikan dalam batinmu, R besar, rohku, rohnya Tuhan, the Spirit of God, Roh Kudus akan kuberikan dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Jadi R besar ketemu dengan R kecil, yaitu roh Allah dengan roh kita yang sudah diubahkan, akan menuruti ketetapan dan berpegang pada perintahku. So, sampai di sini saudara, kalau kita orang-orang yang sudah mengalami yang namanya kelahiran baru di dalam Tuhan, mustahil kita memiliki yang namanya kekerasan hati. Kecuali hati yang keras itu dibalikan lagi ke dalam diri kita. Tapi satu hal saudara, destiny kita adalah melakukan ketetapan Tuhan. Jika saudara mendapati bahwa dirimu tidak mampu melakukan ketetapan Tuhan, berarti saudara belum mengalami yang namanya lahir baru. Berarti saudara belum mengalami yang namanya kontak dengan spiritual of God. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mustahil orang-orang yang tidak ketemu dengan roh Tuhan dapat melakukan ketetapan. Makanya saudara, kenapa di gereja engkau masih mendapati orang-orang yang sulit taat, orang-orang yang sulit melakukan perintah Tuhan, karena hatinya belum diganti dan belum menerima Roh Kudus, belum mengalami yang namanya lahir baru. Di dalam Yohanes 3, saudara, Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seseorang yang sudah dewasa itu bisa lahir kembali? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena yang lahir baru itu adalah roh kita, spirit yang baru. Saudara, orang yang mengalami itu dia tahu betul bahwa dia nggak bisa berdusta, bahwa kebenaran itu akan dengan gampang kita aplikasikan dalam hidup kita. Saudara, di dalam ayat 28 firman Tuhan katakan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Jadi saudara, ciri-ciri umat Tuhan pasti hatinya sudah diganti. Saudara, kalau punya mobil yang bagus tapi sudah lama dan sudah berapa kali
istilahnya mengalami kecelakaan, sudah berapa kali rusak, mesinnya itu pasti rusak dan ada istilah turun mesin. Mobil kalau yang namanya sudah turun mesin itu nggak akan berfungsi lagi dengan baik. Bisa saja mesinnya itu diperbaiki, bisa saja diganti dengan mesin yang baru. Nah, saudara, kalau orang diganti hatinya, itu artinya hatinya mesinnya sudah diganti yang baru. Baru dia bisa akan running well. Dan saudara, kalau mesinnya udah turun mesin, dia pasti akan bermasalah terus. Saudara, kita butuh ganti hati yang baru, dan ketika kita sudah diganti dengan hati yang baru, maka kita disucikan dari segala dosa dan kenajisan. Dan ingat, firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Hal yang luar biasa dan bersukacita bagi kita semua bahwa Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladamu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, kenapa hatinya menjauh? Karena hati yang keras. Kalau hati yang mau mendekat kepada Tuhan, itu adalah pasti hati yang baru. Saudara, kita jangan menjadi cuma-cuma penyembah hanya di mulut saja, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, ketika Yehuda menegur bangsa, Yesaya menegur bangsa Yehuda itu, Yesaya hidup di dalam pemerintahan beberapa raja-raja. Salah satu raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Raja Hizkia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Hizkia adalah raja yang berkenan seperti Daud. Bayangkan, seperti Daud. Orang yang berkenan seperti Daud, dan dia memiliki pola penyembahan yang sama seperti Daud. Itu mereka memiliki bani-bani penyembah yang khusus di ruang-ruang kudus, saudara yang berkati. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, sedangkan orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhan, Tuhan masih mengatakan bangsa ini menjauh, hatinya menjauh daripadaku. Mulutnya mengucapkan penyembahan, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ingat, saudara, ketika kita menyembah, Tuhan tidak melihat tampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hati yang benar, hati yang taat, itulah yang Tuhan cari. Karena Tuhan mampu memisahkan orang yang sungguh-sungguh beribadah dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Dalam hal ini, saudara yang saya katakan, bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan baik, karena kita sudah kudus baru kita bisa datang kepada Tuhan. Enggak, tapi karena kita izinkan Roh Tuhan bekerja, maka Tuhan mengubahkan kehidupan kita, sehingga Tuhan mau kita menjadi umat yang layak. Dalam Maleakhi 3 ayat 1-4 firman Tuhan berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara yang diberkati, Tuhan sedang mencari persembahan yang benar dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Siapakah yang membinasakan bait-Nya, juga Tuhan akan membinasakan dia. Tuhan menyuruh utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Yohanes diutus Tuhan sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai Kristus atau Mesias. Di dalam kitab Maleakhi, setelah kitab Maleakhi 400 tahun Tuhan berdiam diri, tetapi kemudian Tuhan mengutus Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi bait Roh Kudus yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, izinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Siapakah yang tahan pada hari kedatangannya? Ketika Raja Salomo mendirikan bait suci, dan kemudian Tuhan melawat bait suci dengan hadiratnya, orang-orang tidak dapat tahan berdiri. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari kedatangan Tuhan itu harus dipersiapkan. Dan Tuhan itu, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4, sudah tiba sekarang. Penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya mau katakan seperti ini. Hadirat Tuhan tidak murahan. Dia mempersiapkan kedatangannya dengan menguduskan umatnya agar tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Siapakah yang tahan pada hari kedatangannya? Tetapi ada banyak orang di dalam hadirat Tuhan memandang rendah hadirat Tuhan dan tidak menghargai hadirat Tuhan. Roh Tuhan adalah roh yang kudus. Dia ketika Ananias dan Safira berdusta, maka pada waktu itu juga nyawa mereka langsung putus. Tapi kenapa sekarang ketika orang berdosa nyawa mereka tidak langsung putus? Karena ketika Roh Kudus didukakan, dia menghindar, dia melari, dia menepi, saudara. Karena kalau di dalam kekudusannya kita bisa mati seketika, saudara. Siapakah yang tahan pada hari kedatangannya? Yesus saja ketika mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan, itu dipersiapkan dengan apa? Bertobatlah hai kamu keturunan ular beludak, demikian Yohanes berkata. Jadi saudara, hadirat Tuhan itu bukan main-main. Kalau Tuhan izinkan kita bisa bangun sebuah pujian penyembahan di hadapan Tuhan, kita harus prepare the way for the King. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan dan dapat bertahan jikalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Ia seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita belajar tentang Yohanes 4 ayat 21 hingga 24, tentang bagaimana penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada orang-orang yang dikategorikan indikatornya menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Dan saudara, ada orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar, ada orang-orang yang tidak mempersembahkan korban yang tidak benar. Korban yang benar adalah Yesus yang sudah mati dalam kehidupan kita. Dan korban yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jikalau penyembahan seseorang itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, ketika Tuhan disukakan, maka hadiratnya akan membasahi kehidupan kita. Saya mau katakan saudara, jangan pernah memandang rendah arti sebuah penyembahan. Karena orang yang memandang rendah arti sebuah persembahan, dia sudah berdosa kepada Tuhan. Saat ini Tuhan tidak langsung menghukum dia, tetapi kalau Tuhan mau, Ananias dan Safira langsung putus nyawanya pada saat itu juga. Karena kekudusan itu sangat dihargai dan sangat dihormati. Tetapi ketika orang semakin lama tidak lagi menghargai kekudusan Tuhan, lebih baik Tuhan meninggalkan daripada mati. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka mempersembahkan korban yang tidak benar, ya, Korah, Datan, dan Abiram, api langsung menghanguskan mereka. Jika Tuhan mau, maka tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan pada saudara, Bapak, Ibu sekalian, saudara, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki mesbah kita di hadapan Tuhan, izinkan firman Tuhan menegur kehidupan kita, dan mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Prepare the way for the King. Bagaimana caranya? Hormati kekudusan Tuhan, hormati hadirat Tuhan, dan jangan izinkan kita kembali lagi kepada manusia lama. Dan ingat saudara, penyembahan yang sejati itu bukan dari daging masuk ke dalam roh, tapi dari roh keluar dan terimplementasikan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika Yesus, korban yang benar itu, sudah mati bagi kita, maka tirai bait suci Allah itu terbelah dua. Dan penyembahan bukan dimulai dari luar. Penyembahan lahir dari ruang Maha Kudus. Oleh sebab itu engkau yang sudah mengalami lahir baru, hatimu diganti hati yang baru, dan rohmu itu, roh kecil itu ketemu dengan roh besar, maka terjadi yang namanya penyembahan. Dan roh yang besar yaitu roh Tuhan, itu akan membuat kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan dari dalam hati orang haus, karena sudah terkoneksi dengan surga, akan mengalir aliran air hidup. Ibarat handphone, ketika punya R kecil atau punya chip, dia bisa menerima signal. Ketika koneksi itu terjadi, maka handphone ini punya kuasa, handphone ini punya power. Kalau handphone ini cuma iPhone 15 tanpa chip, walaupun ada signal, dia tidak terkoneksi. Roh Tuhan ada di sekitar kita, ada di tempat ini. Tapi kalau kita tidak punya R kecil, jangan mimpi bisa ketemu Tuhan. Tapi begitu R kecil atau chip dari handphone itu ketemu dengan providernya, connect, di situ ada kuasa. Anda bisa menelpon, Anda bisa buka internet,
Anda bisa buka video dan lain sebagainya, ada power, ada kuasa. Ketika roh kecil ketemu dengan roh Tuhan yang besar, ada kuasa. Dan ingat, jangan memandang remeh hadirat Tuhan. Hargai hadirat Tuhan, sebab tidak ada orang yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan. Karena dia yang Allah yang kudus. Ketika engkau menghormati kekudusan Tuhan, maka Tuhan menguduskan engkau, menghormati engkau. Dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hubungan itu dimulai dari spirit. Hubungan itu dimulai dari dalam. Karena ketika Tuhan sudah bereskan roh kita, maka dosa-dosa kita pun sudah dibereskan. Dan ketika Tuhan beres dengan kita, maka tubuh kita itu dikuduskan dalam Tuhan. Penyembahan kita itu naik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Yohanes 7 ayat 37 hingga 39 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa percaya, dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu baru awal. Dan kalau kita berinteraksi dengan roh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Segala sesuatu bisa terjadi. Roh kita ketemu dengan roh Tuhan dari dalam hati orang yang haus. Jadi pertama, hati yang baru, hati yang benar, hati yang taat, dan hati yang haus. Saya ulangi, untuk menjadi penyembah yang benar dan berkenan. Hati yang baru, mengalami kelahiran baru, lalu Tuhan ganti dengan hati yang taat, amin, hati yang haus kepada Tuhan, amin, hati yang sudah mengalami kelahiran baru, taat, dan terus-menerus haus. Sepenting apakah hati yang haus dengan hati yang baru? Hati yang baru, ondernilnya baru. Hati yang tidak keras, spesifikasinya tidak keras, itu mampu melakukan ketetapan Tuhan. Lalu spesifikasi hati yang taat. Taat terus-menerus hidup dalam kebenaran, ada di jalurnya Tuhan. Terus-menerus hidup dalam jalurnya Tuhan. Terus-menerus hidup dalam jalurnya Tuhan. Oh, Tuhan bukakan penyingkapan ini, saudara. Hati yang taat, yang terus melakukan apa yang Tuhan mau. Setelah engkau melakukan apa yang Tuhan mau, haus, 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 dan haus. Hati yang haus, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Orang menyebutnya pengurapan. Tapi firman Tuhan mengatakan, hati yang haus akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Lalu engkau mengatakan, oh hamba Tuhan ini pengurapannya dahsyat, hamba Tuhan ini pengurapannya tidak dahsyat. Mungkin orang yang pengurapannya tidak terasa, karena sudah tidak haus lagi akan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amos, saudara, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi semua penyampaian firman Tuhan adalah menunjukkan cara-cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Cari Tuhan, haus akan Tuhan, maka engkau akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Haus akan Tuhan, maka di situ ada aliran-aliran air hidup. Saudara menikmati hadirat Tuhan saat ini, kalau engkau berhenti haus, urapan hadirat Tuhan itu stop dari dalam hidupmu. Tapi kalau engkau terus haus, maka hadirat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Jadilah penyembah yang benar, persembahkan korban yang benar. Mari berdoa. Pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, diberkati menjadi penyembah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami, bukan cuma saja di pikiran, tetapi dibaharui di dalam kekuatan dan jiwa kami dan roh kami diubahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati jemaat Tuhan yang hari ini mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dikuatkan, dipulihkan. Roh Tuhan ada pada mereka oleh sebab Engkau telah mengurapi mereka menjadi anak-anak kerajaan yang kuat, murni di hadapan Tuhan dan menghormati kekudusan Tuhan. Dan ketika mereka haus, aliran-aliran air hidup itu akan mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan engkau damai sejahtera.
Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua ini berkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you Tuhan.